Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai pemetaan peluang dan tantangan berpancasila di kehidupan global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Viani Saputri, yang kedua Alisa Nur Azizah, yang ketiga Ella Listiani, yang keempat Muhammad Fajri Akbar, yang kelima Suli Setiawati, dan yang keenam William Wiratama. Dengan guru pembimbing Ibu Hajah Dr. Randa Tuti Alibrata, MPD. Materi yang pertama yaitu tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Yang A. Tantangan ideologi. Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Beberapa ideologi-ideologi tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi-ideologi tersebut dan tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi olehnya. Yang B. Hoax and Post-truth. Pancasila harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia akibat perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa perubahan tersebut mungkin membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Oleh karena itu, kita harus selektif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut dan tidak mudah terlena atau terjebak olehnya. Yang C. Tantangan global. Kita selain sebagai warga negara Indonesia juga berperan sebagai warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari negara-negara lain. Untuk dapat menjalin komunikasi, selain dengan bantuan teknologi, kita harus pandai menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Dengan itu, kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, tak hanya berkomunikasi. Pada saat bersamaan, kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain seperti dalam bidang pekerjaan. Karena itu, kita harus berkompetensi dan memiliki keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Materi yang kedua yaitu peluang berpancasila dalam kehidupan global. Yang A. Bangsa yang religius, ramah, dan damai. Kita harus berbangga menjadi bangsa Indonesia karena memiliki karakteristik yang kuat, yaitu religiusitas, keramahan, dan mencintai perdamaian. Di Indonesia, ada banyak kepercayaan atau agama, suku, ras, dan bahasa yang kesemua bisa hidup dengan rukun. Bangsa Indonesia juga menjadi bangsa yang religius, bangsa yang mempunyai spiritualitas tinggi karena keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B. Pancasila sebagai kekuatan. Pancasila dapat menjadi filter atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat membedakan mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal-hal positif dari budaya luar yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Yang C. Meningkatkan keterampilan diri. Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat menggali potensi dan bakat yang ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang cerdas dan kreatif. Pancasila juga dapat memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas kita agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Kesimpulan dari materi kita adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan suatu hal yang penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Pancasila dapat memberikan manfaat dan peluang bagi kita untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Namun, Pancasila juga harus dijaga dan diperkuat agar tidak tergusur atau terkikis oleh ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpancasila dalam segala aspek kehidupan kita sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, berbudaya, dan beragam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.